Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Kurniawati. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana bimbingan dan konseling Islam UIN Sunan Kalijaga. Perkenankanlah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Metode Pengembangan Empati Peserta Didik Berbasis Multikultural. Pendahuluan. Keragaman budaya Indonesia merupakan sebuah realita yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Keragaman ini sekaligus tantangan dan hambatan tersendiri untuk bangsa Indonesia. Falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang bermaksud meskipun berbeda-beda dalam hal ini bahasa, ras, adat istiadat, seni, dan kebiasaan merupakan tetap satu jua. Toleransi, saling menghormati perbedaan, tidak merendahkan budaya lain adalah acuan dari landasan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dewasa ini masih saja ditemukan oknum-oknum masyarakat yang tidak bisa menghargai perbedaan, sehingga ia menyakiti saudaranya sendiri. Ini berarti proses internalisasi falsafah Bhinneka Tunggal Ika belum dimaknai menuju insight. Dunia pendidikan tidak bisa lepas dari aspek empati. Ketika siswa terbiasa berempati, maka ia akan terbiasa memberikan perhatian kepada orang lain. Walaupun memiliki perbedaan dari beberapa aspek. Dengan menghargai perbedaan, hal ini membuktikan bahwa aspek empati sangat penting dalam berinteraksi sosial. Siswa akan mampu menempatkan diri di tengah perbedaan. Jika komponen penting dalam hubungan bersosial tersebut tidak terpenuhi oleh siswa, maka akan menimbulkan konflik batin dan keterasingan di lingkup sosial. Siswa yang hanya menunjukkan sikap egois, hanya ingin didengar, tidak peduli dengan teman, dan ingin menang sendiri dapat diketahui bahwa anak tersebut kurang memiliki rasa empati. Pendidikan multikultural, empati merupakan fondasi bagi kerukunan, toleransi, keharmonisan kehidupan, dan saling menghargai satu sama lain. Menurut Goldman, mengemukakan bahwasannya memahami bagaimana individu beradaptasi dan berbagai atribut pribadi yang berkontribusi dalam mendukung kehidupan multikultur yang efektif menjadi sebuah permasalahan penting di kalangan peneliti, pendidik, dan profesi humaniora. Pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan empati peserta didik berbasis multikultural. Metode penelitian. Di sini, peneliti menggunakan jenis penelitian literatur review, di mana sumber data primer adalah buku dan artikel penelitian terdahulu yang bertemakan empati. Penelaahan artikel ini dilakukan secara sistematis melalui buku dan sumber online yaitu Google Scholar. Berdasarkan artikel yang ditemukan, terdapat 30 artikel yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Artikel tersebut kemudian diseleksi dan dipilih tema yang lebih fokus pada pokok pembahasan. Berdasarkan hasil pemusatan, terdapat 10 artikel yang menjadi landasan literatur review. Kemudian hasil penelitian terdahulu. Di sini ada yang pertama Alan Auliah dan Elia Frulentrin pada tahun 2016, kemudian ada Deborah Meliana Limarga pada tahun 2017, kemudian ada penelitian dari Anayanti Rahmawati pada tahun 2014. Maka berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 metode yang digunakan untuk mengembangkan empati peserta didik. Pembahasan. Yang pertama yaitu empati. Menurut Hartlock, dalam Tristi, empati adalah memahami perasaan orang lain, selain itu juga kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Sedangkan Batson dan Cook mendefinisikan empati sebagai suatu keadaan emosional yang dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, serta menumbuhkan rasa asih terhadap beban atau penderitaan orang lain. Kemampuan untuk memahami dan menghayati perasaan orang lain inilah kemudian berdampak terhadap interaksi positif kepada orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa perasaan empati adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang lain, mencakup ide, perasaan, dan tindakan. Menurut William Berard dan Parchard,
menjelaskan bahwa aspek empati terdiri dari yang pertama yaitu kegembiraan responsif, yang kedua ada kepedulian empatik, yang ketiga ada distress responsif. Sedangkan menurut Davis berpendapat bahwa aspek empati terdiri dari yang pertama ada perspective taking, yang kedua ada fantasi, yang ketiga ada empathy concern. Terdapat beberapa faktor pengembangan empati, antara lain pola asuh, kepribadian, jenis kelamin, variasi kenyamanan, dan objek respon. Kemudian ada usia, lalu ada derajat kematangan, dan yang kemudian ada sosialisasi. Pembahasan metode pengembangan empati peserta didik. Di sini yang pertama ada metode sinema edukasi atau media audiovisual. Sinema edukasi adalah metode penyampaian film yang berisikan pola perilaku, tema, dan tokoh adegan yang dapat dianalisis dengan metode modeling dalam dunia psikologi dan dapat digunakan sebagai bahan ajar. Menurut Brain menjelaskan bahwa empati seseorang akan muncul ketika ia melihat karakter fiktif dalam film menyerupai kehidupan sehari-hari, misalnya melihat peran tokoh perundungan. Berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan bahwa film memiliki dampak emosional yang tinggi dan sangat besar. Film sangat cocok mengajarkan masalah yang menyangkut dominan kognitif maupun efektif. Menonton film dalam model konseling adalah stimulus bagi konseli untuk mengambil nilai dan pesan moral dalam film yang ditonton. Dari segi kognitif, film mampu membantu individu dalam mempelajari manfaat atau inspirasi yang ada dalam film tersebut. Sedangkan dari segi efektif, film dapat mempengaruhi dalam emosi dan sikap. Konseli akan termotivasi meniru tokoh utama protagonis dalam kisah tersebut. Kemudian ada metode bermain peran atau peran edukatif. Aktivitas dalam pembelajaran bermain peran mengajarkan anak untuk memerankan karakter tertentu sehingga anak dapat belajar secara langsung dari setting situasi yang diperankannya. Pembelajaran peran ini lebih efektif karena mengajarkan anak untuk memerankan karakter nyata atau orang, bukan karakter fantasi. Menurut Moreno, sosiodrama membantu orang untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, memperoleh pemahaman, terus ada berlatar bermain peran dengan cara lebih memuaskan, berlatih peran baru, dan menjadi spontan yang lucu. Dalam bermain peran boleh saja ditambahkan dengan penggunaan alat permainan edukatif yang akan membantu anak untuk lebih memahami materi pembelajaran, karena anak usia dini belum memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak. Kemudian ada metode konseling sebaya. Menurut Tyndall dan Gray, mendefinisikan konseling sebaya sebagai suatu ragam tingkah laku membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh individu non-profesional yang berusaha membantu orang lain. Konseling kelompok ini bisa mencakup hubungan membantu yang dilakukan secara individu, kepemimpinan kelompok, kepemimpinan diskusi, pemberian pertimbangan, tutorial, dan semua aktivitas interpersonal manusia untuk membantu atau menolong. Menurut Pratiwi, peran teman sebaya merupakan suatu agen yang strategis dan vital dalam membimbing dan mengarahkan kehidupan remaja. Kemudian ada metode modeling. Modeling adalah belajar dengan mengamati, menirukan, dan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati. Modeling dilakukan oleh perilaku seseorang individu atau kelompok sebagai stimulus terjadinya pikiran, sikap, perilaku, dan yang serupa di pihak pengamat. Menurut Jones, modeling merupakan teknik untuk mengajari si pengamat keterampilan dan aturan perilaku. Modeling juga dapat menghambat dan menghilangkan atau mengurangi hambatan perilaku yang sudah ada dalam rapor. Kemudian ada metode biblioterapi. Biblioterapi merupakan kegiatan dengan media bahan bacaan yang bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang. Salah satu tipe biblioterapi yaitu tipe pendidikan atau humanistik yang merupakan tipe biblioterapi yang dilaksanakan oleh konselor, guru, petugas perpustakaan dalam setting pendidikan. Fasilitatornya adalah pemimpin atau manajer kelompok. Adapun partisipannya dalam terapi pustaka ini adalah orang yang sehat, misalnya siswa. Menurut Eich,
menjelaskan, terdapat 5 tahap penerapan biblioterapi, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Antara lain, yang pertama ada motivasi, yang kedua ada membaca, yang ketiga ada inkubasi, yang keempat ada tindak lanjut, yang kelima ada evakuasi. Kemudian pada kesimpulan, empati adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang lain, mencakup ide-ide, perasaan, dan tindakannya. Dalam dunia pendidikan, kemampuan untuk empati akan menghasilkan pengembangan diri, hubungan interpersonal, dan kenyamanan dalam suasana belajar, dan kemampuan perubahan sikap serta toleransi menyikapi perbedaan. Berdasarkan telaah dari berbagai studi, metode untuk meningkatkan empati peserta didik berbasis multikultural diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada metode sinema edukasi, yang kemudian ada metode bermain peran edukatif, kemudian ada metode konseling sebaya, yang kemudian ada metode biblioterapi. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.